Dewan juri yang kami hormati, pidato akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Sebelumnya perkenalkan, saya Rois Lailatul Qomariah dari Universitas Islam Madura, dari tim pemerintah. Mosi kali ini yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Pertama, sebelum saya menyampaikan argumentasi saya akan memberikan sedikit stimulus terkait mosi kali ini. Pertama yaitu menurut KBBI, spesialis, pengertian dari spesialis itu sendiri adalah ahli suatu cabang ilmu atau keterampilan. Menurut suatu konteks informasi, spesialis itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan khusus atau skill terkait pekerjaan tertentu di salah satu ilmu. Contohnya spesialis akuntansi, spesialis komputasi, ataupun spesialis karir lainnya. Dalam dunia kerja itu sendiri adalah dunia kerja merupakan titik awal di mana Anda memulai tantangan hidup yang sesungguhnya. Dalam dunia kerja ini kita membutuhkan kemampuan lebih tinggi untuk bereksplorasi, untuk mengeksplorasikan atau membuat suatu karya yang fenomenal atau variatif. Glorifikasi menurut KBBI merupakan sebuah proses atau cara perbuatan meluhurkan ataupun memuliakan seseorang. Jadi glorifikasi karir spesialis ini merupakan suatu pembanggaan, suatu memuliakan seseorang yang memiliki karir spesifik, karir spesialis, seperti itu. Saya setuju dengan adanya mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Ketika kita memuliakan seseorang, dia akan berhenti belajar sehingga nantinya dia itu sudah merasa mampu, sudah merasa kompeten terhadap apa yang sudah ia dapat. Jadi contohnya, semisal kita berikan penghormatan terhadap si A yang memang benar-benar si A tersebut benar-benar kompeten dalam suatu karir seperti itu. Nanti si A itu bisa jadi tidak akan berkembang lagi, tidak akan berkarya lagi, karena dia itu sudah merasa bangga. Ngapain saya berkembang, ngapain saya masih mau belajar ke karir-karir yang lain, toh saya sudah dimuliakan, toh saya sudah memiliki karir yang memang sudah fokus, sudah spesialis. Seperti halnya contoh, dia itu sudah memiliki karir yang memang benar-benar spesialis dalam hal organ dalam, organ tubuh ataupun lainnya. Seperti itu. Kedua, nantinya jika Dewan ini tidak menyesali akan glorifikasi karir spesialis, semisal kita tetap memberikan penghargaan terhadap si A, itu kan berarti secara tidak langsung menganggap kontribusinya hanya di situ-situ saja. Siapa tahu tidak akan kita itu sudah menganggap, oh ternyata dia itu sudah memang hanya bisa di spesifik cuma fokus di organ mata ataupun apa gitu. Berarti bisa jadi orang itu menganggapnya dia itu hanya bisa di situ, padahal dia itu sebenarnya memiliki banyak kemampuan. Dan itu nantinya jika takut menjadi ciutnya seseorang, ciutnya orang tersebut yang memang sudah dibanggakan karir spesialisnya, seperti itu, nantinya orang tersebut akan berhenti berkembang. Oh, ngapain saya masih ke yang lain, saya kan sudah dimuliakan di organ dalam ini, seperti itu. Dan juga karir spesialis ini nantinya pada tahun ini dibutuhkan eranya serba digital, eranya serba komputer, bisa berbelanja online. Kita untuk menghubungi taksi sudah bisa melewati online tanpa kita menyetop di jalan. Iya, masanya sekarang, belum tentu pada masa tahun depan, masa selanjutnya sama seperti apa yang sudah dirasakan, sudah dialami pada saat ini. Argumentasi selanjutnya, kami sebagai tim pemerintah tidak akan menghapus terkait glorifikasi karir spesialis ini.
kami hanya menyesali glorifikasi karir spesialis ini. Bentuk klarifikasinya terkait mosi ini dalam kehidupan masyarakat nanti akan terpusat terhadap suatu karir spesialis. Nantinya masyarakat itu meyakini atau beranggap bahwa penerus kita, anak cucu kita juga harus sama seperti mereka, harus sama seperti orang yang sudah dibangga-banggakan. Jadi masa iya semuanya anak cucu masyarakat Indonesia ini harus sama semua? Terus siapa yang akan menangani masalah-masalah yang lain seperti itu? Itu yang dikhawatirkan terhadap adanya jika glorifikasi karir spesialis ini tidak disesali seperti itu. Selanjutnya bentuk terkait mosi kali ini, sekali lagi saya sebagai tim pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa saya sangat setuju dengan adanya mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Supaya apa? Nantinya semua masyarakat penerus bangsa, khususnya anak cucu kita nantinya tidak selalu stagnan di ilmu-ilmu itu saja, supaya bisa berkembang terhadap ilmu lainnya. Karena dunia kerja juga nantinya itu tidak hanya itu saja, pastinya kita itu harus memvariasi, harus bervariasi, harus bisa kreatif dan bisa menimbulkan inovasi-inovasi yang kita miliki. Ketika kita nantinya stagnan di suatu karir tersebut, terus nantinya kita tidak bisa benar-benar mengeksplor apa kreativitas yang kita miliki. Jadi kesimpulannya, saya sebagai tim pemerintah sangat setuju dengan adanya Dewan menyesali glorifikasi karir spesialis ini untuk persiapan selanjutnya anak didik kita, anak cucu kita ke selanjutnya, supaya tidak stagnan terhadap suatu pekerjaan ataupun suatu ahli ataupun suatu bidang. Mungkin hanya itu dari saya tim pemerintah terkait menanggapi mosi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kepada Dewan Juri yang terhormat dan para teman-teman debat, di sini sebagai saya sebagai oposisi akan menyampaikan dengan apa yang telah saudara saya sampaikan tadi, bahwasannya di sini adalah dalam spesialis. Nah, kita itu ambil dulu garis miring dari spesialis. Nah, spesialis itu sendiri adalah suatu orang yang memiliki keahlian dalam bidang satu. Nah, kenapa saya sedikit tidak setuju dengan pendapat saudara saya di sini? Begini, Dewan Juri. Nah, di sini kan bahwasanya spesialis itu mempunyai keahlian dalam satu bidang. Nah, otomatis itu seperti ada dokter spesialis mata. Nah, itu kan otomatis dalam dokter spesialis mata itu mempunyai kemampuan untuk di bidang kemataan, bukan di bidang rongga dalam begitu. Nah, di sini saya kurang setuju di dalam masalah itu. Nah, sedangkan karena adanya spesialis seperti itu, nah di sini untuk mendapatkan gelar spesialis itu bukan hal yang mudah. Karena dalam berbagai tahap, seperti kita harus melakukan jenjang perkuliahan dulu, harus mengikuti tes-tes yang sudah ditentukan, dan harus terverifikasi. Nah, sedangkan di situ kok tadi ada kata-kata untuk menyesali. Di situlah bagi kami itu kurang setuju. Para Dewan Juri yang terhormat, nah pada mosi kali ini kan untuk menjelaskan tentang menyesalnya sebuah glorifikasi karir spesialis. Nah, itu bahwasanya untuk mempunyai gelar seperti spesialis itu harus mempunyai banyak tahapan. Nah, sedangkan untuk penghargaan itu sendiri itu terdapat dalam adanya peraturan khusus tentang pengamanan kerja dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan pasal 1 ayat dan pasal 3 dan 4 ayat 1 huruf A dan ayat 2 itu menjelaskan penjelasan atas
peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1964 itu tentang peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman pekerjaan bagi pegawai negeri ataupun sipil. Nah, dari situlah kita dari undang-undang itu bahwasanya bahwa pekerjaan dengan kategori spesialis itulah sangat diistimewakan. Soalnya tidak semua orang itu mempunyai gelar spesialis. Nah, di situ Bora Dewan Juri, disitulah saya tidak setuju dengan adanya menyesali glorifikasi spesialis. Nah, keadaan spesialis itu bukan sepele mudah gitu. Nah, untuk menanggapi itu ada beberapa cara untuk kenapa harus adanya pengakuan gelar spesialis. Nah, karena adanya pengakuan, misalnya contohnya seperti sini aja. Contohnya seperti akuntan. Akuntansi itu kan mempunyai suatu. Nah, untuk mempunyai gelar akuntan sendiri itu harus mempunyai banyak tahapan. Nah, untuk orang supaya kan tadi itu saya sempat mendengar untuk orang itu tidak mau belajar lagi karena sudah menjadi spesialis. Nah, itu tanda kutip itu salah. Nah, sedangkan di akuntansi itu sendiri ya, seperti orang yang mempunyai gelar itu malas, itu tidak akan. Soalnya kenapa? Semakin kita banyak ilmu, itu semakin bodoh kita untuk menjelaskan ilmu-ilmu lainnya. Nah, kenapa harus ada kata spesialis? Bahwasanya setiap spesialis itu mempunyai kepribadian masing-masing atau mempunyai keahlian masing-masing. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwasanya dalam undang-undang saja itu sudah tertera bahwasanya spesialis itu ataupun penghargaan itu sendiri sudah tertera dalam undang-undang loh. Toh kenapa kok harus ada penyesalan untuk glorifikasi spesialis ini sendiri gitu. Sedangkan dalam undang-undang itu sendiri sudah tercantum. Nah, di sini begini Dewan Juri yang terhormat. Nah, kenapa saya tidak setuju atau kurang setuju terhadap pendapat rekan saya tadi bahwasanya bukan dan soalnya ada berapa tahap untuk mencapai mendapatkan gelar spesialis. Nah, karena seperti ada pengakuan lah, gimana supaya pengakuan kepada seseorang yang punya gelar spesialis. Nah, kalau misalnya tidak ada pengakuan, itu kita bisa ambil contohnya itu seperti Habibie. Nah, itu kan dia mempunyai penemuan pesawat yang tidak diakui Indonesia, bahwasanya dia itu bisa membuat suatu rangkaian pesawat walaupun itu hanya perangkaian saja. Sedangkan waktu dia memilih tempat di mana dia bisa dihargai orang, sedangkan dia di luar itu bisa dihargai orang, dan buktinya itu banyak. Buktinya itu pesawatnya itu diakui oleh luar negeri. Nah, dengan juri yang terhormat, di sini bisa saya simpulkan bahwasanya menyesali glorifikasi karir spesialis itu tidak. Bagi saya itu, bagi kami tim oposisi itu tidak setuju. Karena untuk mendapatkan gelar spesialis itu sangatlah susah. Sedangkan dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu ranah pekerjaan untuk mempunyai gelar spesialis itu sangatlah susah. Nah, perjuangan untuk mendapatkan gelar spesialis itu memperjuangan yang sangat susah. Nah, kenapa? Sedangkan sudah mempunyai gelar spesialis, di situ kan kita bisa tahu di mana tempat kita, misalnya seperti spesialis kedokteran, spesialis akuntansi. Di mana kita dengan adanya spesialis akuntansi, di mana toh kita akan membuat laporan keuangan yang dengan benar. Oh, di situ ada akuntansi. Nah, sedangkan untuk spesialis kedokteran, nah, di situ kan misalnya kita sakit mata. Masa kita sakit mata kan misalnya kita sakit mata, kita datang ke spesialis organ dalam, itu kan tidak masuk akal. Nah, dengan adanya spesialis ini, itu membantu semua masyarakat Indonesia khususnya untuk mempermudah dan untuk menangani kesusahan lah gitu. Yang saya contohkan seperti dokter spesialis mata tadi, bahwasanya tidak semua dokter bisa mengobati sakit mata atau penyakit mata. Itu dibutuhkan spesialis mata yang benar-benar ahli dalam bidang pengobatan mata. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.